Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan menerangkan materi presentasi kami, yaitu tentang evaluasi dalam lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan atau menganalisis, menafsirkan, dan mempertimbangkan data mengenai komponen pendidikan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pendidikan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Evaluasi sangat strategis dan penting untuk dikaji, karena evaluasi merupakan suatu proses penilaian, pengukur, dan pembandingan suatu program dalam upaya perbaikan. Sebagaimana Bulhayat menjelaskan bahwa evaluasi menjadi penentu dalam mencapai kualitas suatu program. Pencapaian kualitas program menjadi tanggung jawab penyelenggaraan lembaga pendidikan. Salah satu contoh evaluasi dalam lembaga pendidikan yaitu evaluasi dalam terhadap implementasi program pembelajaran. Dimensi proses evaluasi implementasi program pembelajaran ini meliputi yang pertama yaitu konsistensi dengan kegiatan yang terdapat dalam program pembelajaran, yang kedua yaitu keterlaksanaan oleh guru, yang ketiga keterlaksanaan dari segi siswa, yang keempat yaitu perhatian yang diperlihatkan oleh para siswa terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung, yang kelima yaitu keaktifan para siswa dalam proses pembelajaran, yang keenam kesempatan yang diberikan untuk menerapkan hasil pembelajaran dalam situasi yang nyata, yang ketujuh pola interaksi antara guru dan siswa, dan yang kedelapan yaitu kesempatan untuk mendapatkan umpan balik secara kontinu. Dengan demikian, proses evaluasi implementasi program pembelajaran menjadi penentu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dan yang selanjutnya yaitu evaluasi terhadap hasil program pembelajaran. Dimensi konteks penilaian hasil pembelajaran di lembaga pendidikan dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian kompetensi dasar. Standar proses evaluasi hasil penilaian melalui tahap perencanaan dan pengembangan, monitoring, dampak, efisiensi, ekonomi, dan penilaian hasil program komprehensif yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu penyusunan anggaran biaya dalam lembaga pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, anggaran merupakan komponen penting dalam proses produksi atau layanan jasa pendidikan. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4, yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Dalam materi penyusunan anggaran biaya dalam lembaga pendidikan, kita akan mempelajari tentang konsepsi anggaran pendidikan anggaran atau budget. Yang kedua, asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan. Yang ketiga, fungsi anggaran pendidikan. Yang keempat, bentuk-bentuk desain anggaran pendidikan. Yang kelima, prinsip dan prosedur dalam penyusunan anggaran pendidikan, dan yang terakhir tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran pendidikan. Yang pertama yaitu konsepsi anggaran pendidikan anggaran atau budget, merupakan an estimate of income and expenditure for a set period of time atau rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Anggaran pada dasarnya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua yaitu asas-asas dalam penyusunan anggaran pendidikan. Yang pertama yaitu asas plafon, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Yang kedua, asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran. Yang ketiga yaitu fungsi anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan berfungsi sebagai yang pertama perencanaan. Fungsi ini bisa membantu unit kerja mengetahui arah kebijakan dan
yang akan dilaksanakan ke depannya sesuai dengan ketersediaan anggaran. Dan yang kedua, untuk pengendalian, fungsi ini dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan atau pemborosan, serta dapat menghindari penggunaan anggaran yang tidak proporsional, yakni tidak tepat guna, tidak efisien, dan tidak efektif sebagaimana mestinya, dapat merugikan proses layanan pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat koordinasi dan komunikasi, dokumen negara yang komprehensif bisa mendeteksi dan mengkoordinir tugas apa saja yang harus dilaksanakan dan dijalankan oleh unit-unit kerja atau bagian-bagian lainnya. Yang keempat, sebagai alat penilaian kinerja, bisa dijadikan barometer setiap unit apakah sudah bekerja sesuai target dan sasaran kerja atau belum, atau sama sekali atau tidak. Yang kelima, sebagai alat efisien atau motivasi. Anggaran pendidikan dapat menantang hal-hal yang realistis atau masuk akal untuk dikerjakan secara efisien. Suatu anggaran hendaknya tidak terlalu tinggi sehingga sulit untuk dibiayai atau dibelanjakan, akan tetapi juga jangan terlalu rendah sehingga sulit dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk desain anggaran pendidikan. Yang pertama, anggaran butir per butir merupakan bentuk anggaran pendidikan yang paling simpel dan banyak digunakan para perencanaan anggaran pendidikan. Yang kedua, anggaran program yang merupakan bentuk anggaran yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program layanan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu anggaran berdasarkan hasil, merupakan bentuk anggaran yang dirancang sesuai dengan namanya. Bentuk anggaran ini menekankan hasil atau performance kerja layanan atau fisik yang dibuat dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi lembaga pendidikan. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dan dalam melaksanakan anggaran pendidikan. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi pendidikan. Dan yang keempat, yaitu adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi estimasi sumber penerimaan dalam bentuk uang, barang, atau pinjaman, dan pengeluaran menurut rencana operasional lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup kredit kas dari rencana operasionalnya lembaga pendidikan. Juga bisa disusun estimasi pembayaran bunga kredit tersebut beserta waktu pembayaran. Kembali, transaksi-transaksi ini merupakan transaksi finansial. Yang keempat, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan di lembaga pendidikan. Yang kelima yaitu memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Yang keenam, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Yang ketujuh, melakukan revisi usulan anggaran. Dan yang kedelapan, persetujuan revisi usulan anggaran. Dan yang terakhir yaitu pengesahan anggaran. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fitu. Oke, dan yang selanjutnya adalah staffing dalam lembaga pendidikan. Yang pertama adalah hakikat staffing atau pengisian jabatan. Jadi, menurut Malayu tahun 2008, fungsi staffing atau fungsi pengisian jabatan adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di dalam organisasi. Nah, pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan yang akan melaksanakan tugas-tugasnya pada jabatan tersebut sehingga sasaran organisasi dapat tercapai. Nah, asas pengisian jabatan atau staffing adalah
begini, prinsipnya adalah the right man in the right place and the right man in the right job. Jadi adalah penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tetap. Begitu. Nah, asas ini perlu dihayati dan diterapkan untuk menghindari terjadinya mismanagement dalam kepegawaian. Nah, manajemen staffing menurut David Evans dalam Saifullah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tugas individu yang jelas. Yang kedua adalah jabatan yang jelas. Yang ketiga adalah wewenang dan tanggung jawab yang jelas juga. Dan yang keempat adalah deskripsi tugas dan kegiatan yang jelas. Nah, setiap tugas dijelaskan sesuai dengan spesifikasinya yang menjelaskan secara terperinci bagi tugas masing-masing. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah hubungan antar unit kerja dan hubungan antar tugas yang jelas. Nah, yang kedua ini adalah fungsi dari staffing. Nah, dalam lembaga pendidikan, menurut Astuti tahun 2016, fungsi staffing adalah melakukan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan menaksir atau menghitung kebutuhan sumber daya manusia dan selanjutnya merumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memenuhi upaya-upaya tersebut. Begitu. Nah, upaya-upaya tersebut itu mencakup kegiatan menyusun dan melaksanakan rencana agar jumlah dan kualifikasi personel yang diperlukan tersedia pada saat dan posisi yang tepat sesuai dengan tuntutannya. Begitu. Nah, dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia terdapat beberapa syarat dan prosedur yang perlu diperhatikan. Nah, syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia itu diantaranya adalah yang pertama itu harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Yang kedua adalah harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia itu sendiri. Dan yang ketiga adalah harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan sumber daya manusia. Yang keempat adalah harus mampu membaca situasi sumber daya manusia di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi di masa depan. Yang terakhir adalah mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuan dalam pemerintahan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah prosedurnya, prosedur perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua adalah mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga adalah mengelompokkan data dan informasi tersebut serta menganalisisnya. Selanjutnya adalah menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima adalah memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Dan yang terakhir adalah menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Dan itu presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.